أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sahabat Lembah Inspirasi, di pertemuan yang ketiga ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 89 yang tadi saya bacakan. Ayat ini yang artinya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya apa yang ada pada mereka adalah apa yang ada di dalam Taurat. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sahabat Lembah Inspirasi, ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Beliau berkata, wa haddatsani Asim ibnu Umar ibnu Qatadah, dan menceritakan kepada saya Asim bin Umar bin Qatadah an rijalin min qaumihi, dari sebagian kaumnya. Mereka berkata, qalu inna mimma da'ana ila al-islami ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudahu lama kunna nasma'u min rijali Yahuda. Sesungguhnya salah satu yang membuat kami masuk ke dalam agama Islam yang di dalamnya ada rahmat Allah ialah karena dulu kami mendengarkan tentang Nabi Muhammad dari orang-orang Yahudi. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang kafir Quraisy atau yang ada di Madinah pada saat itu, mereka sudah mendengarkan tentang Nabi yang akan diutus. Wa kunna ahla syirkin ashaba authan. Sedangkan kami dulu adalah orang-orang yang suka melakukan kesyirikan dan menyembah berhala. Wa kanu ahla kitab. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi, mereka adalah ahlul kitab. Indahum ilmun laisa lana. Yang mana mereka itu mempunyai ilmu yang kami tidak memilikinya. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Di zaman dulu di antara kami dengan Yahudi itu sering berperang. Jadi sering ada permusuhan di antara kami. Fa idza nilna minhum ba'dha ma yakrahun, apabila kami mendapatkan sesuatu yang mereka benci atau mereka kalah perang, qalu lana, mereka akan berkata, innahu taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an. Sesungguhnya telah dekat zaman di mana Nabi akan diutus. Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Kami akan memerangi kalian, kata orang-orang Yahudi, dengan Nabi tersebut seperti mana kaum 'Ad. Fakunna katsiran ma nasma'u dzalika minhum. Dan kami, ini perkataan orang-orang yang syirik dulu, bukan orang Yahudi yang meriwayatkannya. Dan kami dulu sering mendengar itu dari mereka. Jadi orang Yahudi itu sering banget menceritakan tentang bahwa Nabi Muhammad seorang nabi akan diutus, Falamma ba'athallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabnahu hina da'ana ila Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, kami orang-orang yang dulu syirik menyembah berhala, kami menerima dakwahnya.
Kami menerima dakwahnya, kami masuk Islam. Ya. Wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabihi. Dan kami mengetahui apa-apa yang telah diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Semua janji-janji mereka yang mereka sebutkan bahwa akan datang Nabi dengan sifat ini, dia akan membawa Al-Quran akan membawa hal yang begini begitu. Itu diceritakan oleh orang Yahudi dan itu semuanya ada ternyata pada Nabi Muhammad SAW. Fabadarnahum ilaih, maka kami bersegera untuk masuk Islam, untuk beriman kepadanya. Fa'amanna bi, kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa kafaru bihi, orang-orang Yahudi mereka yang ceritain bahwa akan ada Nabi yang itu akan bersama mereka memerangi kami, mereka sendiri kufar, mereka sendiri mengingkarinya. Ya, mereka tidak beriman kepada Nabi tersebut. Fafina wa fihim nazala haula'il ayat minal Baqarah. Jadi ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi itu turun kepada kami dan kepada mereka, orang-orang Yahudi. Namun kami yang beriman, kami yang mengimani Nabi tersebut, sedangkan mereka orang-orang Yahudi tidak mengimaninya. Inilah sebab diturunkan surat Al-Baqarah ayat 89. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.